Sanubari Teduh 35. 7 kondisi pikiran dalam melenyapkan rintangan. Saudara sedharma sekalian, setiap pagi di saat seperti ini, semua tampak sangat damai. Tetapi, apakah pikiran kita benar-benar damai dan tenang? Ada sebuah pepatah berbunyi, setiap hari adalah awal yang baru. Jika kita dapat melupakan kejadian yang tidak menyenangkan kemarin, seiring kita pergi beristirahat dan bangun pada keesokan harinya dengan batin yang bersih, maka kita bisa hidup lebih bahagia. Jika kita terus menyimpan semua masalah di dalam batin, maka noda batin akan terus menumpuk dan kita akan menderita. Kita harus menghapus noda batin dan membersihkan pikiran kita setiap hari. Selain itu, air Dharma harus membasahi batin kita tanpa berhenti sesaat pun. Kehidupan manusia membutuhkan air. Terlebih lagi, jiwa kebijaksanaan kita mutlak membutuhkan air Dharma. Air Dharma harus selalu meresap ke dalam batin, bagaikan embun yang menetas di pagi hari. Meski tidak turun hujan, namun jika kita tengok keluar, tanah terlihat sangat lembab dan terasa amat segar. Jika Anda lihat batang rerumputan, akan Anda temukan tetesan embun di atasnya. Saat matahari terbit, jika Anda perhatikan kembali, pancaran cahaya matahari membuat tetesan embun itu berwarna-warni. Benar-benar indah. Alam terlihat amat harmonis dan seimbang. Di siang hari, matahari menyinari bumi, dan di malam hari ada embun yang membasahi bumi. Ladang batin kita juga harus seperti itu. Apapun kerisauan yang timbul kemarin, semua itu sudah berlalu. Kita harus menerima embun Dharma dari Buddha untuk mengairi lahan batin ini. Beberapa hari ini, kita terus membahas tentang 3 rintangan dan cara melenyapkannya. Kondisi pikiran seperti apa yang harus dimiliki untuk melenyapkan 3 rintangan ini? Penggalan syair, pertobatan air samadhi, merincikan bagaimana cara mengikis rintangan ini. Kita harus terlebih dahulu memiliki 7 kondisi pikiran sebagai metode terampil. Barulah rintangan ini dapat terkikis. Kita harus memiliki 7 kondisi pikiran. Harus menggunakan pikiran yang bagaimana agar 3 rintangan terkikis habis. Mereka harus terlebih dahulu memiliki 7 kondisi pikiran sebagai metode terampil. Barulah rintangan ini dapat terkikis. Apakah 7 kondisi pikiran itu? Pertama, rasa malu. Kedua, rasa takut. Ketiga, berpaling dari keburukan. Keempat, membangkitkan bodhicitta. Kelima, memandang setara semua makhluk. Keenam, rasa syukur pada Buddha. Ketujuh, pengamatan pada kosongnya hakikat kejahatan. 7 kondisi pikiran ini merupakan metode terampil yang para Buddha dan Bodhisattva ajarkan pada kita. Ini disebabkan makhluk hidup telah lama berputar dalam kelahiran kembali di 6 alam, sehingga kemampuan kita menjadi tumpul. Oleh sebab itu, para Buddha dan Bodhisattva harus menggunakan berbagai metode terampil untuk membimbing kita dengan sabar. Namun, untuk memasuki 84.000 pintu Dharma, kita harus terlebih dahulu mengembangkan 7 kondisi pikiran ini. Jika kita dapat selalu menerapkan 7 kondisi pikiran ini dalam kegiatan sehari-hari, maka kita akan mampu melenyapkan selapis demi selapis noda batin dan rintangan yang kita temui. Kita harus senantiasa mempertahankan 7 kondisi pikiran ini. Dari 7 kondisi pikiran ini, yang pertama adalah rasa malu. Jika 7 kondisi pikiran ini diurutkan, yang pertama adalah rasa malu. Kedua adalah rasa takut. Ketiga adalah berpaling dari keburukan. Keempat adalah membangkitkan bodhicitta. Kelima adalah memandang setara semua makhluk. Keenam adalah bersyukur pada Buddha. Ketujuh adalah pengamatan pada kosongnya hakikat kejahatan. Semua ini dikembangkan secara berurutan. Mengapa 7 kondisi pikiran ini harus diuraikan dalam urutan seperti itu?
kita harus memiliki rasa malu. Seperti yang sering saya katakan, pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Perbuatan baik dan jahat semuanya bersumber dari pikiran. Jika kita mempunyai pikiran dan niat yang baik, kita akan dapat melenyapkan ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ketika niat baik timbul, kita akan dapat kembali ke jalan yang benar. Namun, pengaruh kondisi luar amatlah kuat. Bukan berarti begitu sebuah niat baik timbul. Semua yang kita lakukan pasti benar. Karena begitu banyak godaan dalam lingkungan kita yang selalu berubah. Jadi, meski sudah bertekad, kita tetap harus senantiasa waspada. Kewaspadaan ini berawal dari rasa malu. Memiliki rasa malu berarti merasa malu pada diri kita sendiri dan menyesal terhadap orang lain. Kita harus sering berintrospeksi. Mengapa berbagai hal, mengapa kita masih terus mengulang kesalahan yang sama? Mengapa kita selalu seperti ini? Karena itu, kita harus melakukan introspeksi dan menumbuhkan rasa malu. Hanya orang yang memiliki rasa malu dapat membangkitkan rasa takut. Jika orang tidak mempunyai rasa malu, mereka tidak akan mengenal rasa takut. Ada orang yang tidak merasa malu setelah berbuat salah. Mereka tidak dapat berintrospeksi dan terus mengulang kesalahan. Selain tak dapat meneladani orang lain, mereka juga bersikap sombong dan bertindak sesuka mereka. Inilah orang yang tak mengenal rasa takut. Jika kita mengerti hukum sebab dan akibat, maka kita tahu bahwa kesalahan yang disengaja akan membawa buah karma buruk yang berat. Bahkan untuk kesalahan yang tidak disengaja, karma buruk tetap akan tercipta. Kita akan semakin tercemar oleh selapis demi selapis kegelapan batin. Dengan demikian, timbullah rintangan noda batin, karma, dan buah karma. Membayangkan buah karma, manusia akan merasa takut. Jadi, rasa takut berawal dari rasa malu. Mereka yang tidak memiliki rasa malu tidak akan takut terhadap buah karma dan terus berbuat sesuka mereka. Mereka berpikir bahwa asalkan mereka suka, tiada yang tak boleh dilakukan. Mereka terus berbuat sesuka mereka dan tak dapat belajar dari orang lain. Jika kita melihat seseorang yang lebih baik dari kita, kita harus segera belajar dari mereka dan menganggapnya sebagai guru kita. Jika kita melihat seseorang berbuat jahat, kita harus segera mengingatkan diri sendiri. Kita juga bisa menganggapnya sebagai guru kita. Itu berarti kita harus mengingatkan diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Kita harus takut menjadi seperti dirinya yang melakukan kesalahan berulang kali dan dicela orang lain. Kita harus takut menjadi seperti mereka dan harus berintrospeksi apakah kita juga telah berbuat salah, baik disengaja maupun tidak. Setelah berbuat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita pasti akan menuai akibatnya sehingga timbullah rasa takut. Jadi, kita harus mempunyai rasa malu, barulah dapat memiliki rasa takut. Takut akan akibat perbuatan buruk yang mungkin membawa pada kelahiran di alam rendah. Inilah rasa takut. Rasa malu berarti penyesalan dan tekad melatih diri. Rasa takut adalah kewaspadaan dan kesadaran akan ketidakkekalan. Rasa malu muncul dari rasa takut terjerumus ke dalam alam rendah, sedangkan rasa takut timbul dari rasa malu berbuat kesalahan. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Pada zaman Buddha dahulu, di antara murid-muridnya ada saudara tiri Buddha bernama Nanda. Setelah Buddha meninggalkan keduniawian, ayah beliau, sang raja, amat berharap pada Nanda untuk dapat mewarisi tahtanya dan memerintah kerajaan kelak. Setelah Nanda tumbuh dewasa, ia menikah. Istrinya sangatlah cantik. Ia diakui sebagai wanita tercantik di kerajaan. Setelah mereka menikah, Nanda terbuai oleh rupa, suara, serta berbagai kesenangan lainnya. Buddha merasa bahwa jika Nanda terus terbuai kesenangan, ia akan terus mengalami kemunduran. Jadi, Buddha ingin menyelamatkannya. Oleh sebab itu, suatu hari ketika Buddha keluar mengumpulkan dana makanan, Nanda sedang berada di balkon bersama istrinya,
menikmati indahnya lagu dan tarian, serta menikmati kebahagiaan suami istri. Karena mereka berada di atas balkon, Nanda dapat melihat Buddha membawa mangkuk lewat di bawah balkon. Buddha adalah saudara tirinya. Ketika Nanda melihat mangkuk Buddha kosong dari atas balkon, ia cepat-cepat menuruni tangga dan memberi hormat pada Buddha. Ia lalu berkata pada Buddha, "Mari berikan mangkukmu untuk kuisi." Ia segera masuk membawa mangkuk itu dan mengisinya penuh dengan makanan yang berkualitas. Namun ternyata Buddha sudah pergi. Maka sambil membawa mangkuk yang penuh makanan ini, Nanda mengejar Buddha. Namun, secepat apapun ia berlari, ia tak dapat mengejarnya. Padahal Buddha tidak jauh di depannya. Tanpa disadari, ia telah sampai ke wihara Buddha. Buddha duduk dan Nanda membawa mangkuk tersebut di hadapan Buddha. Dan dengan hormat memberikan makanan tadi kepada Buddha. Melihat Nanda di hadapannya, Buddha berkata, "Nanda, hidup tidaklah kekal. Cinta hanyalah sebuah ilusi. Jika terjatuh dari alam manusia, dibutuhkan waktu yang lama untuk kembali." Saat Buddha berbicara, Nanda mendengarkan dengan tenang. Ia mendengarkan Buddha menjelaskan kepadanya kebenaran dari kehidupan, kebenaran dari ketidakkekalan, dan betapa segala sesuatu hanyalah ilusi. Saat Nanda merenungkan ajaran ini, Buddha berkata kepadanya, "Nanda, tinggalkanlah keduniawian. Lihatlah betapa damainya kehidupan seorang biksu. Jika engkau meninggalkan keduniawian dan melenyapkan nafsu keinginanmu, engkau akan mencapai pembebasan." Sang Buddha berbicara dengannya. Nanda terus berdebat dengan dirinya sendiri. Apakah ia akan mengikuti atau tidak? Tetapi ketika ia masih berdebat tentang ini, Buddha meminta seseorang untuk bersiap mencukur rambut Nanda. Jadi, itulah bagaimana Nanda setengah terbujuk dan setengah terpaksa menjadi seorang biksu. Setelah Nanda menjadi seorang biksu, ia sadar ajaran Buddha amatlah bermanfaat, dan ia juga amat menghormati Buddha. Tetapi ia tidak dapat melepaskan kemelekatan terhadap istrinya. Ia masih memikirkan istrinya sepanjang hari. Maka setiap hari ia merasa gelisah dan sedih. Suatu hari, ketika Buddha sedang keluar mengumpulkan dana makanan, beliau meminta Nanda untuk tinggal dan menjaga wihara. Nanda sangat gembira mendengarnya dan diam-diam berencana menyelinap keluar wihara untuk melihat istrinya. Buddha mengetahui apa yang ia pikirkan. Maka tak lama setelah berangkat, Buddha segera kembali lagi, dan benar saja, Nanda tidak ada di wihara. Dalam perjalanan pulang ke rumah lamanya, Buddha menghentikan Nanda dan bertanya, "Mau kemana engkau? Kondisi hari ini amat baik. Aku akan gunakan kesempatan baik ini untuk mengajakmu melihat hal yang mungkin akan jarang kau jumpai dalam hidupmu. Mari kita ambil kesempatan ini saat yang lain sedang mengumpulkan makanan, dan kondisi sangat tenang. Mari kita duduk." Kemudian, Nanda dan Buddha duduk. Pada saat itu, sepertinya Buddha membawanya ke suatu tempat yang jauh, ke sebuah alam yang lain. Alam itu sangatlah indah. Banyak wanita cantik di sana, dan semua orang di sana sedang bekerja keras membangun sebuah rumah. Mereka semua amat tekun. Rumah itu sangat kokoh dan megah. Tidak ada yang seperti itu di alam manusia, melainkan hanya ada di surga. Ketika Nanda melihat rumah yang megah ini sedang dibangun, ia kagum akan keindahannya dan bertanya kepada Buddha, "Mengapa rumah semegah itu dibangun di sana?" Buddha berkata, "Kau dapat bertanya pada mereka untuk siapa rumah itu dibangun." Nanda maju ke depan untuk bertanya kepada orang yang menjadi mandor di sana. Ia berkata, "Ini adalah rumah yang sangat indah. Untuk siapa rumah ini dibangun?" Sang mandor berkata kepadanya, "Ini untuk seorang bijaksana bernama Nanda. Di alam manusia, ia lahir sebagai pangeran dan juga merupakan saudara tiri Buddha. Ia telah bertekad menjadi seorang biksu, dan dalam kehidupan mendatang, ia dapat merasakan kenikmatan surga.
Rumah ini dibangun untuknya. Mendengar ini, Nanda sangat terkejut. Untukku? Hatinya penuh sukacita. Benarkah untukku? Ia terus berpikir. Bersamaan dengan itu, mereka juga mendengar suara musik surgawi yang sangat merdu. Ada sekelompok wanita yang sangat cantik, lebih cantik dari siapapun di alam manusia. Mereka menari dalam formasi, dan setiap wanita sama cantiknya. Tubuh dan gerakan mereka terlihat indah. Ketika menari diiringi oleh musik surgawi yang indah, dengan penuh sukacita Nanda bertanya, "Siapakah wanita-wanita ini?" Sang mandor menjawab, "Mereka sedang berlatih menari. Nanti ketika pemilik rumah ini pindah ke dalam rumah, penari-penari cantik ini akan menjadi pelayannya." Mendengar bahwa wanita-wanita cantik ini juga akan menjadi miliknya, ia menjadi sangat gembira. Ia berjalan kembali ke sisi Buddha dan berkata kepada Buddha, "Aku telah mengetahui untuk siapa rumah ini. Aku juga sudah tahu kelak penari-penari ini akan melayani siapa." Ia sangat gembira dan bersyukur. Kemudian, Buddha berkata kepadanya, "Mari, aku akan membawamu ke tempat yang lain. Masih banyak yang akan kita lihat." Sekali lagi, Buddha membawanya ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sesampainya di sana, mereka melihat sekelompok kera. Kera-kera itu tampak sangat jelek. Kemudian Buddha berkata, "Mari kita pergi ke tempat lain." Dan sekali lagi, ini adalah sebuah tempat yang sangat jauh. Dari kejauhan, mereka dapat mendengar suara ratapan. Tempat macam apakah ini? Mengapa begitu banyak yang meratap dan menangis dalam penderitaan? Di sanalah terdapat banyak tembok besi dan kelihatannya sangat panas di dalam. Pemandangan ini sangatlah menakutkan. Tempat apakah ini? Nanda bertanya kepada Buddha. Buddha menjawab, "Mari kita mendekat dan lihat tempat macam apakah ini." Mereka berjalan menuju kota itu. Di dalam kota itu banyak sekali orang. Tetapi tidak seperti kota sibuk yang biasa kita temui, di mana setiap orang beraktivitas di jalan-jalan. Tidak, di mana-mana terdapat pemandangan yang mengerikan. Berbagai macam alat penyiksa dapat terlihat, dan tak satu pun dapat dijumpai di alam manusia. Mereka menjatuhkan hukuman yang amat kejam yang hanya dapat ditemukan di neraka. Ada seekor makhluk dengan kepala kuda dan banyak iblis, serta yaksa yang memberikan hukuman. Ada juga sebuah bejana minyak. Di bawah bejana ini, seseorang sedang menambahkan kayu bakar untuk menjaga nyala api. Bejana minyak ini mulai berasap. Nanda menunjuk dan bertanya pada Buddha, "Yang dijunjung untuk setiap alat penyiksaan, ada seorang iblis atau yaksa di sana yang memberikan hukuman pada orang-orang. Mengapa bejana minyak ini masih dalam persiapan?" Buddha menjawab, "Pergilah bertanya." Maka Nanda mendekati orang yang sedang menjaga api dan bertanya padanya, "Ini adalah sebuah bejana minyak yang besar dan banyak minyak di dalamnya. Aku lihat engkau baru saja memulai untuk merebus minyaknya. Untuk apa engkau merebus minyak ini?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya ini amat disesalkan. Engkau lihat orang-orang yang sedang dihukum di sini? Mereka semua telah melakukan perbuatan jahat di alam manusia. Sebagian melakukan dengan sengaja, sebagian tanpa disadari. Banyak orang tak dapat berubah dan terus mengulangi kesalahan mereka, sehingga mengakumulasi banyak karma buruk. Setelah meninggalkan alam manusia, mereka akan lahir di neraka ini. Alat penyiksa yang berbeda menghasilkan hukuman yang berbeda pula, yang merupakan hasil dari ini adalah buah perbuatan buruk mereka di alam manusia. Mereka menerima buah yang berbeda-beda. Itulah sebabnya mengapa ada bermacam-macam alat dan berbagai jenis hukuman." Nanda menunjuk bejana minyak dan bertanya, "Bagaimana dengan bejana minyak ini?" Orang itu menjawab, "Bejana ini sedang menunggu pendosa dari alam manusia. Pendosa ini mempunyai kesempatan untuk melatih diri, tetapi masih memiliki ketamakan dan nafsu. Ia berniat meninggalkan persamuan sangga.
Ia terus-menerus melanggar sila, dan pikirannya pun ternoda kembali. Kelak ia akan berkedudukan tinggi dan tamak akan segala keinginan rendah. Kelak ia akan melakukan banyak karma buruk. Setelah waktunya habis di alam manusia, bejana minyak ini akan menantinya. Saat kehilangan kemurnian batin sebagai biksu, ia akan mengumbar nafsu dan kenikmatan, sehingga menciptakan banyak karma buruk. Kelak bejana minyak mendidih ini akan menunggunya. Nanda bertanya, "Siapakah orang ini?" Orang itu menjawab, "Ia adalah Nanda, saudara tiri Buddha." Kini ia melatih diri menjadi biksu, tetapi pikirannya masih penuh nafsu birahi. Ketika ia melepaskan kebiksuannya, ia akan mewarisi tahta kerajaan dan mempunyai kekuasaan besar. Ia akan kehilangan sifat hakikinya yang murni dan akan melakukan banyak karma buruk. Mendengar hal ini, Nanda menjadi sangat takut. Dengan cepat ia berlari kembali ke arah Buddha dan berkata kepada Buddha, "Yang dijunjung, kini aku sadar. Mari kita pulang." Buddha memberinya senyuman yang hangat. Tiba-tiba Nanda terbangun dan menemukan ia masih di tempatnya semula, duduk di hadapan Buddha. Buddha kemudian tersenyum dan bertanya kepada Nanda tentang apa yang ia rasakan tentang perjalanan tadi. Nanda menjawab, "Terima kasih yang dijunjung. Terima kasih telah membawaku ke surga dan neraka, sehingga aku bisa melihat semua pemandangan yang berbeda-beda itu. Ketika di surga, aku melihat banyak pemandangan yang indah, banyak gadis cantik, sungguh menyenangkan. Tetapi melihat neraka, saya sangat takut." Buddha berkata, "Walaupun surga sangat indah, kesenangan di sana pun bersifat sementara. Nanda, kehidupan di surga juga tidaklah kekal. Coba engkau pikirkan, apakah engkau tetap ingin kembali menikmati kesenangan duniawi?" Nanda menjawab, "Aku tidak berani mengumbar kesenangan duniawi lagi. Sebaik apapun kehidupan di surga, suatu saat juga akan berakhir. Setelah itu, aku akan terlahir di neraka. Aku takut ini benar-benar terjadi. Aku sangat takut dengan bejana minyak mendidih itu. Aku ingin mengikuti Buddha dan melatih diri. Aku harus terbebas dari penderitaan akibat kelahiran kembali. Kehidupan penuh dengan penderitaan. Aku harus menyadari bahwa kesenangan duniawi hanyalah sementara. Meski istriku sangat cantik, namun gadis di surga ternyata jauh lebih cantik. Tetapi melihat kera-kera yang menyeramkan itu, pada kenyataannya, istriku sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kera-kera itu. Ia mulai menyadari kotornya tubuh fisik. Dengan demikian, secara alami, ia mulai melihat sifat hakiki dari kenikmatan dan memiliki rasa takut bahwa nafsu keinginan yang sementara itu akan berakibat penderitaan yang panjang. Jadi, ia sangat ketakutan. Ia memotong nafsunya terhadap kecantikan dan meninggalkan keduniawian dengan tenang. Saudara sekalian, kita semua pernah melakukan perbuatan baik dan buruk. Jika dalam batin tidak timbul rasa malu, maka meski kondisi kita sekarang sangat mendukung bagi pelatihan diri, kita akan mudah terpengaruh kondisi luar. Bukankah ini sama seperti Nanda? Namun dengan metode terampil, Buddha membuatnya sadar bahwa kenikmatan alam manusia tidak sebaik di surga. Meski kini Anda dapat mengumbar kenikmatan, kelak Anda juga akan menuai akibatnya. Meski kelak Anda adalah raja, Anda tetap akan jatuh ke dalam neraka. Buddha membuat Nanda menyadari hal ini. Inilah metode terampil yang digunakan Buddha untuk membuat Nanda menyadari kesalahannya. Jadi, kita semua harus memiliki rasa malu. Dengan begitu, kita akan memiliki rasa takut. Dengan memiliki rasa takut, barulah kita dapat senantiasa waspada. Kita harus senantiasa melihat ke dalam diri. Apakah batin kita hari ini sudah menerima dan menyerap dharma? Kita harus senantiasa bertanya ke dalam hati. Untuk itu, bersungguh-sungguhlah selalu.